Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Tanggal 10 Oktober sudah ditemukan 1.500 jenazah para dan suci, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada malam hari ini, topik live pada malam hari ini adalah fakta dan data. Menyambung yang kemarin karena ada perkembangan baru. Live-nya adalah fakta dan data Rumah Sakit Indonesia markas Teloris katanya. Apakah memang perlu ada mahkamah internasional untuk mengadili yang bersalah sebagai penjahat perang, menjadikan rumah sakit sebagai markas besar teroris karena kebiadaban dan kebinatangan teroris tersebut tidak bisa ditelorir lagi. Maka ada himbauan juga, jangan percaya dengan para kadrun yang mempergunakan isu Palestina ini untuk membangun dan untuk menjalankan ideologinya. Ternyata ada kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang menunggangi isu konflik Palestina dan Israel. Salah satunya kaum pengasong khilafah. Hal ini diungkap oleh Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Dr. M. Najih Arod-Madloni. Najih minta masyarakat untuk waspada pada pihak-pihak yang seolah pro perjuangan Palestina. Padahal sebenarnya mereka sedang mempropagandakan ajaran khilafah. Najih juga bilang, konflik Palestina-Israel ini tidak lepas dari politisasi kaum radikal. Kelompok ini memanfaatkan solidaritas global terhadap Palestina untuk menyebarkan ideologi khilafah. Isu Palestina dibajak untuk menyelewengkan atau bahkan mengalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya. Sebetulnya, kata dia, masalah Palestina ini persoalan kemanusiaan. Tapi kemudian dibuat seolah-olah ini perang agama. Najih berpesan agar semua pihak menghindari upaya-upaya solidaritas yang ilegal, bahkan menjurus pada radikalisme. Sedikit info ya. Khilafah adalah gerakan keagamaan yang percaya bahwa negara harus dipimpin khalifah berdasarkan syariat Islam. Di Indonesia, ada beberapa ormas yang menganut paham khilafah. Salah satunya yang sudah dibubarkan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Walau sudah dinyatakan terlarang karena bertentangan dengan Pancasila dan prinsip NKRI, gerakan khilafah terus bergerak. Mereka berusaha meyakinkan warga Indonesia bahwa sistem politik yang paling benar adalah khilafah. Gerombolan pengasong khilafah ini memang sering menunggangi setiap aksi demo, mulai demo mahasiswa, buruh, dan lain-lain. Mereka biasa membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid, lalu berteriak-teriak ganti rezim dan kampanye khilafah. Mereka bilang, solusi semua masalah di negeri ini hanya khilafah. Sekarang pun begitu. Mereka bilang, solusi terhadap masalah Palestina adalah mendirikan khilafah. Jadi, hati-hati ya dengan mereka yang terus meniup ide khilafah. Yuk beragama dengan cerdas. Iya, itu ya. Terima kasih memang. Karena memang itu faktanya kayaknya ya. Makanya intern mereka sendiri sudah menyatakan dengan itu. Baik, sebelum kita mulai, pasti kita harus meminta pimpinan Roh Kudus dan kita memohon pimpinan Tuhan agar live ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang bertakhta di kerajaan-Mu,
Bapa yang suci dan kudus adanya. Terima kasih Bapa atas pertolongan penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau tetap memberikan anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih ya Aba Bapa. Ini semua Engkau lakukan, Engkau berikan karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Melalui anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib. Untuk menyucikan dan membersihkan dosa-dosa kami. Untuk memperdamaikan kami kembali dengan Bapa yang sudah terputus. Itulah anugerah yang paling besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Bapa di surga, sebentar juga kami akan melaksanakan live. Bimbing kami, kirim bala tentara surgawi-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu agar dapat melaksanakan live ini dengan baik, terutama di dalam pembacaan firman-Mu nanti. Urapi sehingga kami mampu untuk mengerti maksud dan tujuan daripada firman-Mu di dalam Alkitab, kitab suci satu-satunya di dunia. Karena tanpa urapan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya firman Tuhan yang kami bacakan boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkannya dan boleh menjadi suatu kesaksian, dan kiranya melalui berkat dan kesaksian tersebut boleh banyak jiwa datang kepadamu dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak, sertai kami serahkan live ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati peralatan yang kami pakai sehingga peralatan ini boleh berjalan dengan baik dalam live ini dari awal hingga akhirnya, dan kiranya melalui peralatan-peralatan ini Injil kebenaran-Mu, melalui live ini Injil kebenaran-Mu boleh tersebar sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Trinitas yang suci, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam semua. Baik, berbicara konflik atau perang yang sekarang sedang terjadi, perlu diketahui bahwa Israel bukan berperang antar negara. Pertama, itu yang pertama, bukan melawan negara, tapi melawan bakteri-bakteri, melawan kriminal-kriminal, melawan tikus-tikus yang ada di dalam rumahnya sendiri. Jadi ketika Israel mengatakan bahwa kami berperang melawan terorisme, bukan melawan bangsa, bukan melawan sipil, bukan melawan agama, bukan melawan etnis, tetapi melawan penyakit masyarakat yang memang harus diberantas habis, yaitu terorisme yang tidak berperi kemanusiaan. Itulah yang dikatakan bahwa Israel berperang melawan Hamas, bukan melawan antar agama, sama sekali bukan. Bukan melawan negara, sama sekali bukan. Bukan berperang melawan militer musuh, bukan. Tapi melawan hama, tikus yang merusak negara Israel itu sendiri. Jadi harus dipahami sekali lagi, jika kita mau pintar dan cerdas, bahwa ini bukan perang agama, bukan perang antar negara. Sekali lagi, perang melawan bakteri, tikus-tikus yang merusak negara Israel dan harus dibasmi kaum barbar ini. Maka Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk menghancurkan kaum barbar ini. Ya, sampai dengan hari ke-32 hari ini. Hari ke-31, 32 sejak kejadian yang mengenaskan. Ketika kejadian 7 Oktober, tidak ada satu negara pun, satu orang pun yang berteriak-teriak, mengecam, mengutuk aksi barbar
para tikus-tikus teroris yang bernama Hama Masyarakat. Mereka diam, tetapi ketika Israel membalas, ketika Israel mempertahankan dirinya, ketika Israel membela warganya yang menjadi korban, baru para tikus-tikus di luar Israel, para hama masyarakat di luar Israel berteriak-teriak seperti tikus yang dimasukkan ke dalam air panas, membela mati-matian. Tetapi mereka tidak melihat kepada pihak daripada Israel karena kedengkian, kebencian yang mendalam. Maka mereka tidak melihat kebenaran, karena bagi mereka kebenaran sangat menyakitkan dan seperti luka yang tidak berdarah jika Israel menang dalam situasi ini. Itulah mereka, kaum barbar yang ada di luar Israel yang berteriak-teriak membela hama masyarakat ini, teroris hama masyarakat ini. Hati-hati, hati-hati, jangan terbawa arus. Baik, kita akan lihat bagaimana fakta dan data bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza menjadi markas besar teroris hama masyarakat. Tribuners, juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen baru dan juga membeberkan bukti-bukti yang menunjukkan penggunaan fasilitas medis di jalur Gaza oleh Hamas untuk tujuan teror. Hagari menampilkan video yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah dari rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza, yaitu rumah sakit Sheikh Hamad. Dia menilai RS tersebut terhubung ke jaringan terowongan Hamas. Video lain menunjukkan orang-orang bersenjata Hamas melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel di rumah sakit. Hagari mengatakan jika pihaknya tidak cukup hanya membongkar terowongan di bawah rumah sakit, sebab para kelompok dari Hamas juga akan menembak tentara Israel dari dalam rumah sakit tersebut. Dia mengatakan IDF memiliki informasi intelijen terkait jaringan terowongan di bawah Rumah Sakit Indonesia serta gambar udara yang menunjukkan peluncur roket beberapa puluh meter dari kompleks tersebut. Dia juga menampilkan rekaman panggilan antar pejabat Hamas yang menjelaskan penggunaan cadangan bahan bakar milik Rumah Sakit Indonesia. IDF sebelumnya menuduh Hamas memiliki basis operasi utama di bawah Rumah Sakit Al-Shifa yang merupakan pusat medis terbesar di Gaza serta menimbun bahan bakar untuk tujuan teror. Hospital funded by Qatar. We already released evidence of Hamas use of Shifa Hospital to shield its terror complex. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built a hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro. Download Tribun X sekarang. Ya, itu berita dari Tribun sendiri, ya, media Indonesia.
Akan lebih baik kita dengarkan langsung dari sumbernya yang dikutip oleh Tribun tadi. Kita saksikan. War with Hamas, not with the civilians in Gaza. We have been calling on civilians in northern Gaza and Gaza City to temporarily move south of Wadi Gaza. This phone call and others can be authenticized and verified by other agencies that we send them more materials that I cannot reveal here. Agency of the United States and United Kingdom will verify these materials. This call that we intercepted reveals a few things. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas. The leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores this fuel underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world running out of fuel. I will now share one last audio recording with you that we intercepted. Hamas اللي قاعد متوفر في الشمال عندي وتحت ايدي 1000 لتر، هذول بديتهم بس لبكره بس للباقر والكباشات والسيارات تاعتي. الان احنا عندنا تقريبا 4 ايام بنعبي سولار من اللي خدناه من الاتصالات. يعني الكتير هتاخد من المستشفى. فيش تلاقي صاحب عاطف جاي امبارح صاحبه كله يتمخض على البوليس. طيب انت وصلوا للحد اللي يعني الحين احنا اللي من قبل ما تيجي بقى كان حلينا. ان شاء الله خير، الحين هي مشكله. Hamas moves fuel from the hospital to terrorists, okay? In Jabalia, meaning moving it from Shifa to Jabalia, from Shifa hospital to Jabalia, the same Jabalia that Ibrahim Biari, the murderous commander, was killed. They move fuel to Jabalia because Jabalia is a terror center. They steal the fuel from the hospital, the fuel terror infrastructure. Finally, I want you to see Hamas in their own words. البعض يتساءل، وهذا سؤال رائج وشائع، يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال. Human shields are a key pillar of Hamas terror operations. Hamas systematically exploits hospitals as a key part of its war machine. This is the murderous organization we are dealing with. Hamas doesn't even try to hide it. They say it out loud, and it's loud and clear. Here is Hamas leader Abu Marzouk a few days ago on TV interview confirming that Hamas builds tunnels in hundreds of kilometers to protect its terrorists. Who's above? The innocent civilians are above. But more than that, he admits that Hamas is not responsible for the civilians in Gaza. It's the world's problem, they say. They don't even hide their logic of using human shields as a part of their terror and war machine. Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. We will not accept Hamas's cynical use of hospitals to hide their terror infrastructures. Hamas exploitation of hospital must come to an end. Ya, Israel sangat menghargai nyawa manusia. Mereka tidak sembarangan melakukan operasi militer. Never and ever will not shoot civilians in purpose. Therefore, we are asking all the civilians in Gaza City to go south of Gaza. And the reason is that because we don't want to harm them. The camouflage of the terrorists is the civil population. Therefore, we need to separate them. So those who want to save their life, please go south. We are going to destroy Hamas infrastructures, Hamas headquarters, Hamas military
establishment and take this phenomena out of Gaza and out of the earth. They cannot live among human civilized people. Dan bendera Israel sudah dikibarkan di Gaza. Artinya Gaza sudah dibawa kendali Israel sepenuhnya. Tikus-tikus barbar menghilang entah kemana, bersembunyi di bawah rumah sakit. Karena apa? Karena Israel sudah menguasai. Di atas bendera Palestina, di bawah bendera Israel sudah dikibarkan di Gaza. Artinya Gaza sudah sepenuhnya di bawah kendali Israel. Saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Sebanyak 1.500 jasad pasukan Hamas telah ditemukan di wilayah Israel di sekitar jalur Gaza pada Selasa 10 Oktober 2023. Hal itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel yakni Richard Heck. Richard Heck mengatakan militer telah hampir menyelesaikan evakuasi semua komunitas di sekitar perbatasan. Sebagai informasi saudara, Israel telah terguncang akibat serangan mematikan dari pasukan Hamas, di mana pasukan Israel sebelumnya juga menyerbu masuk melalui pagar perbatasan di bawah rentetan tembakan roket pada Sabtu 7 Oktober 2023 pagi waktu setempat. Besar-besaran terhadap target Hamas, tepatnya di jalur Gaza yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 687 orang di daerah kantong pantai tersebut. Tanggal 10 Oktober sudah ditemukan 1.500 jenazah para barbar, dan itu bertambah terus setiap hari sampai pada hari yang ke-31 ini. Tekad daripada Israel adalah membersihkan kaum barbar, tikus-tikus got barbar ini yang bernama Hama masyarakat. Itulah tekad mereka, ya. Oke. Nah, kita baca dulu Alkitab, karena Alkitab mengatakan barang siapa yang mengutuk Israel, maka dia pun akan dikutuk. Dalam arti barang siapa pribadi maupun institusi yang mengutuk Israel, maka dia akan dikutuk dengan dibuka aibnya semua. Dan sekarang sudah terbuka satu persatu yang mengutuk Israel, karena Alkitab sudah mengatakan dan Alkitab sudah menubuatkan. Karena apa? Karena Alkitab adalah firman Tuhan, bukan seperti buku dongeng yang adalah firman hantu alias iblis alias dajjal. Kita akan baca firman Tuhan, Alkitab kita. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, yaitu Israel, keturunan Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Maka janganlah mengutuk-ngutuki Israel, karena Israel itu kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan dunia. Bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Dia adalah bangsa yang dilindungi. Jika berperang dengan Israel, bukan berperang dengan tentara Israel, tapi berperang dengan tentara surgawi. Suka atau tidak suka, kita kalau berbicara dalam konteks manusia, memang kita tidak suka dengan perangai Israel dan Yahudi, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong, bangsa yang tidak pernah mau dikalahkan. Israel bukan bangsa pengecut, Israel bukan bangsa yang seperti barbar, tikus-tikus barbar, tidak. Mereka bangsa yang diberkati. Walaupun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bahkan Tuhan juga sudah menyebarkan mereka, diserahkan oleh Tuhan ke seluruh dunia bangsa Israel.
Dan bangsa Israel ini yang sudah dari abad zaman jebot, dari zaman sebelum Masehi, sudah berperang terus. Mereka ahlinya perang di dunia ini sampai dengan kemerdekaannya tahun 1948. Dari zaman para nabi, dari zaman Nabi Yesaya, Nabi Hizkia, Nabi Yeremia, Yehezkiel, dan Nabi Amos, Israel sudah berperang dan mereka sudah ditempa oleh perang. Tidak ada satupun manusia, bangsa di dunia yang bisa mengalahkan Israel dalam hal peperangan. Karena apa? Israel bukan bangsa pengecut seperti yang dikatakan pejuang ini. Jika memang dia pejuang dan harus mati sangit untuk membela ideologinya, untuk membela pahamnya, seharusnya tidak buka mulut, karena lebih baik mereka mati sangit daripada tertangkap oleh tentara Israel. Tetapi faktanya mereka, para tikus God ini, kaum barbar ini, ketika tertangkap persis seperti tikus, mereka ketakutan dan akhirnya mereka mengaku. Kita dengarkan pengakuan para barbarians tikus God ini. أول شيء جهاد فوزي محمد الحمايدي. أنت مسؤول إيش؟ مسؤول فصيل. مسؤول فصيل؟ فوين؟ الشبورة 4. اسمك ابو بايح؟ يحيى ماجد صبري سويدة. من وين انت؟ مسيرات يعني غزة. وظيفتك شو قال؟ اخ كنت انا في حماس. زمرة؟ في القسام قال. شو اسمك الرباعي؟ احمد ماجد احمد ابو فلان. منين انت؟ من اي منطقة؟ من غزة الطرج. شو اسمك الرباعي؟ مهند ياسر زايد برزيل. من اي منطقة تسافر؟ شبورة. رجال محمد المجدلي. وين ساكن؟ لاي منظمة تتابع؟ حماس. شو اسمك الرباعي؟ محمد ابراهيم الزركي. حمزة محمد ابراهيم الزركي. وين انت؟ من غزة. اي منظمة شو تابع؟ شو ماشي بشو حماس. فايش حماس؟ القسام. قسام النخبة نخبة. شو مهمتكم بالضبط كانت تعملوا؟ اقتحام موقع صوب العسكري. وغير الموقع في كمان كانت مهمة؟ كيبوتس وما الاصل نروح لنا بعد بيوم او يومين زي ومدنيين في ذلك. هو التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الاسر اللي هو النساء والمسلمين والاطفال. وقتل الرجال يعني المدنيين؟ الشباب مدنيين؟ هذا مدني عسكري زي الحين وصلنا على الحدود، رحتنا على بيري. شو تعملوا هناك؟ السيطرة كانت. قولي شو المهمة كانت تبعتكم؟ خطف يعني. زي كذا. خطف وأسر من كفر عزة؟ لما أحكوا لكم يعني قتل وأسر، أنتم رايحين على مستوطنة فيها مدنيين، عارفين هذا الشيء. مين قال لكم يعني من القيادة اقتلوا المدنيين؟ احنا اللي كان يحكي لنا محمد نهضة البطش مسؤول المجموعة. شو قال لكم؟ قال لنا احنا مهمتنا كفر عزة، بدنا نقتل، بدنا نقدر نخطف زي كذا يعني. المهمة تبعتكم شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ هو السيطرة على موقع صوفا. السيطرة شو تعملوا؟ السيطرة في المركز فيه. شو تعملوا في الموجودين؟ هو تسيطر عليهم، قتل يعني. اجت تعليمات واحنا غاد لمسؤول فصيل من قائد السرية، قال له اخطف لي. انا خلنا كان الصبح في داخلين نخبر، وبعديها كمان ناخذ داخلين، احنا كان داخلين ناخذ اسرى ونقتل بهم. وصلنا بالبيت في وقت التقريبا جمعنا عنده، كلم ابو زيد، وزيد قال له اهربوا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا الاسرى، لانه غزه اللي باخذ اسرى له مكافاه. قديش المكافأة قالوا لكم؟ كل شقة منزل بيت 10,000 دولار. اللي بيجيك كل أسير باخذ شقة ومنزل؟ مين قال لكم إياها هاي؟ كان في القسام. القسام. اللي واقف القسام قال لكم كل أسير بيجيبوه بتاخذوا شقة؟ لأنه هم بدهم أسرى. Jadi mereka dijanjikan oleh pemimpinnya, cecunguk-cecunguk ini, dijanjikan pemimpinnya jika bisa membunuh atau menculik warga Israel, mereka akan diberikan satu apartemen dan uang 10.000 US dollar. Ini berdasarkan pengakuan cecurut-cecurut ini. Fakta, bukan kata saya. شو المهمة تبعتك كانت؟ اتحاد. تعملوا وين؟ لفوا عزة. شو تعملوا؟ نطهرها ونسيطر عليها.
شو يعني التطهير؟ نفضيها من ايش؟ تخطفه ولا ايش؟ ما خطفناش احنا يعني ايش؟ بس قتل نفضي الضوء. شو عمل القسام إهباري؟ قتل. مين قتل؟ مدنيين. دخلوا اثنين على البيت، ضل في غرفة في الوجه مسكر، طخ على الباب صار في صوت جوا. دخلوا كمان اثنين، كان في واحد مرمي على الباب عشان زوامية، كان في دم جنب طبعا. كان في جوا زلمة مصاب. وانا متوقع انها عائلة كاملة. عائلة كاملة. لبس عادي يعني لبس منزلي يعني. الزلمة المصاب كان لابس كلسون. طلعت مرة لابسة فستان عادي، فستان بيت. والثاني برضه كمان لابس فستان. وفي ولد وبنت. فاحنا مشينا يسار في بيت هناك، طلعوا منه مرة يعني ختيار هذا، غطوها. انه هذول الشباب اللي كانوا معك استعملوا العيلة هاي كذراع بشري. طيب احكي لي لما كنتوا في كفر عزة شو عملتوا بالضبط انتوا اللي كانوا معك؟ دخلنا اول دار وثاني دار كانت المرأة، طخها حمزة على باب الدار. قولي المرأة لما شفتها يعني شو شفت عليها؟ شفتها انا مرمية بس ما قربتش منها يعني، طلع الكلب تبعها بالشارع طخيته انا. بعدها كان في واحد saking barbarnya sampai anjing pun dibunuh. Ini pengakuannya. Dia mengatakan ketika dia datang ke sebuah rumah, ada seorang perempuan tua, anjingnya yang datang menyambut sang barbarian. Kemudian anjingnya pun dibunuh. Dia menembak anjingnya. المدني هذا اللي قتلته كان معه سلاح؟ لا. كم طلقة ضربت عليه؟ 2 إلى 3. فوين الطلقة ضربت؟ على منطقة الصدر. منطقة الصدر. وبعد ايه؟ بعد كده قعدنا نلف في الضوء في دارين اظن عملنا فيهم حريقة حرايق. احكي لي شو عملتوا في المستوطنة الإدارية وكيف كنتوا تطهروا البيوت؟ أول ما دخلت صح، أول ما دخلت المستوطنة شفت 2 على فزبة كانوا ماخذين مرأة عمرها من 60 ل 65 سنة على فزبة. ماخذينها لوين؟ لغزة. بعد ما كتبوا المستوطنة ل 2 سنين ورا جابوا واحد تقريبا عمره 40 ل 45 سنة، زلمة هيك لونه قمحي شوية مش طويل كثير، أخذوا عمال وضحوا له ضلوا طالع فيه. طالع فيه لوين أخذوه؟ على غزة. واحنا راجعين وراه كانوا طالعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. شو عملتوا في البنت؟ هذه البنت وقفت تصوروا ما حصل فيه، كانوا يقولوا في البيت كانوا يقولوا طخوها، في قال لا ما طخوهاش خذوها أسيرة وتصوروا. Satu ini mengatakan dia dapatkan satu anak gadis di situ, dia bahkan berselfie dulu dengan korbannya, baru setelah itu ditembak mati. They took picture with her, someone took a selfie with her. Luar biasa pejuang-pejuang ini ya katanya ya. واحد تصور معها سيلفي ركبها على الفزبة في بيت قدموا عليه كان عليه كنا اجى تبع الهندسة اللي هو يكون معجنة بالنظارات ما اعرفش اسمه والله ما اعرف شكله. Mulutnya dirobek dengan gelas katanya. ابوه مسطرة وابوه يلبشي وايش فجر شو. Kemudian si wanita itu diikat dengan bahan peledak dan diledakkan. Inikah yang katanya pejuang? Kira-kira pejuang atau binatang? فتح شباك متر صغيرة جاب حديدة صار يفتح الشباك بالحديدة اللي هو صار يطلق عليهم من جوا يعني رمى عليهم 200 انفجار 4 200 انفجار مش 200 dilempar dengan 4 granat, bayangin. Luar binasa. وقتلوه. شو عمل؟ طخين على الشبابيك والابواب. وما يتخيط الناس. طخيت مرة كثير. هي كانت قبالة ولا Dia menembak mati seorang wanita tua, nenek-nenek. ايش فاهم؟ تفاجأت فيها تقريبا. وين الطلقة طبت فيها؟ في كيف تفهم؟ ايوه شو صار فيها؟ شو عملتوا كمان في الدور؟ ولعنا دار طريق ولعنا. والدار اللي تجابكم مين ولعها؟ محمد بصر. كم واحد؟ واحدة. شو كمان قتلته؟ ومحمد بصر قتل واحد. مين الواحد هذا؟ 40 سنة. شو كان بيعمل؟ كان برش مية. كان معه سلاح الزلمة؟ لا هو تفاجئ فيه. مدني؟ كان في جثة على الأرض باب البيت مطبوخة يمكن 2 أو 3 في الرأس. Mereka ditidurkan di lantainya, kemudian
2 atau 3 peluru di kepalanya. The head was explode, dan kepalanya diledakkan. Luar biasa ya. Yang katanya pejuang, ternyata hanya pecundang. يعني وفي طلقات في الصدر من فوق اخذت عليها طلق الظهر. كم طلقة ضربت عليهم؟ طلقة واحدة عليها وطلقة عندك في رجله اليمين. بعد ما طخيت صار زعل علي سلام يقول ليش طخيت؟ يقول له تك ما تضيعش الطلقات. زعل عليك عشانك ضيعت الطلقات. كان بدك شو كان بدك تستعمل الطلقات ضد المدنيين؟ اقتل المدنيين. سكروا الباب. Jadi memang bahan-bahan peluru mereka hanya untuk menghabisi orang-orang yang tidak berdaya, masyarakat sipil, perempuan, orang tua, dan yang tidak berdaya, anak kecil, bahkan bayi juga termasuk. الجوال هو كان محصنة عليه لفة صار طلع برا المنطقة وبعدها صار يقولوا في يهود في يهود ايش هو كان الشباك مسكر حديد صار يقولوا لهم افتحوا اطلعوا افتحوا ما رضيوش كانوا خايفين جابوا عروة مسطرة حطوها على الشباك فجروا الشباك فتح نتفة صغيرة صار يولعوا يعني واحد صار يولع قطع قماش وداخل يقول انه نخنقوا من داخلنا البنت خافت وفتحت الشباك بعدين اجى واحد من الجانب حافظ شكله بس ما عرفش صار يدعي كتب أطفالنا وكتب نسائنا Padahal rakyat sipil sudah mengatakan jangan membunuh kami. Bahkan kalian membunuh anak-anak bayi-bayi kami. 40 bayi dipenggal oleh mereka. حافظ شكله بس ما عرفش صار يدعي كتب أطفالنا وكتب نسائنا وصار طخ عليهم. قتلهم؟ أطلق عليهم يمكن 10 رصاصات بعدها على الطفلة وعائمة. بنت يمكن عمره كان 18 سنة وكان 21 سنة وإنه أربع وكلب صغير. والكلب قتل. كم طلقة؟ مش عارف كل واحد يمكن طخ، هذاك طخ يمكن 10 طلقات الأول، ثاني كل واحد طخ طلقتين ثلاثة زي. الصبية كانت مسلحة، كان معهم أسلحة يدافعوا عن حالهم؟ لا ما طلقوش معهم. بس هذاك أجى هيك وقف صار يطخ هيك. صار يرش. بشكل عام. هذا في القرآن هيك barbar. حسب Barbarik, mereka melakukan secara barbar, ya. Barbarik, ya katanya. Itulah cara barbarik. Mereka mengakui memang mereka lakukan cara-cara barbar. Yes, in a barbaric manner. Apakah Al-Quran dan Islam mengatakan lakukan itu? هذا في القرآن هيك بيقول الإسلام؟ Enggak, bukan. Jadi ajaran siapa? حسب الدين الإسلامي مش أنت Sesuai dengan Islam. Anda Muslim? الإسلامي Ya. الدين الإسلامي بيقول لك هيك تعال اقتل لا لا katanya. خليني أفهم هذه التصرفات أنت ما بتشوفها يعني مش زي داعش هيك Itu adalah ISIS untuk membunuh para sipil. قتل المدنيين عشوائيا صحيح صحيح الدين منع Ya. يعني النبي قال Mereka mengakui bahwa mereka memang adalah anggota ISIS, bukan pejuang. لا تقتلوا امرأة لا Nabi mengatakan, do not kill a woman. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak. لا تقتلوا طفلا لا تعقروا امرأة لا زي فاهم الدين ما بيحكي على The religion doesn't allow distortion, abuse. Agama tidak mengajarkan untuk melakukan itu, distorsi seperti ini dan menyerang. التشويه والتنكيل يعني حسب ما العمل اللي صار وانت ما شفت ايش الفرق بين هذا العمل وبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. طب حسب الإسلام هيك تفوت وتقتل ناس ويقتلوا أطفال لا مش من الإسلام قتل الأطفال. شو الإسلام؟ الدين الإسلامي يقتل. Dia mengakui membunuh bayi. According to Islam, you enter like that. تقتل ناس ويقتلوا Membunuh orang dan bayi-bayi? أطفال Enggak, membunuh bayi tidak. Tapi dia lakukan. Yang mau disalahkan siapa?
Kalau seperti ini pasti akan menyangkal semua. شو اللي صار؟ الدين الاسلامي يقبل هيك؟ ابدا قلت لك انا لا تقطع شجره. يعني يحيى في اسمين في العالم عملوا اللي انتم عملتوه. ليش حماس؟ مسموح انك تقتل مرأة هيك؟ ليش القتل هذا كله؟ شو بيصير؟ مضحوك علينا احنا. مغرر فينا ومضحوك علينا. Ya, ketika tertangkap mereka menyangkal itu. Tapi ketika melakukannya mereka meneriakan nama Tuhannya. Kita dengarkan apa yang mereka teriakan ketika membunuh orang. Ketika membunuh, teriakannya luar binasa, sangat-sangat luar binasa. Ketika membunuh sambil berteriak-teriak nama-nama Tuhannya. Kita lihat bagaimana mereka kira-kira siapa yang dipanggil itu? Kira-kira siapa yang dipanggil ketika mereka membunuh? Tapi ketika ditanya, bukan. Munafikah itu? Silakan jawab sendiri. How do you do, Imran? Shalom Aleichem, Imran. Shalom Aleichem. I am fine, Palidara. Okay, good. God bless you, and God bless you. God bless you all. Jesus always bless you. Amen. Amen. Ya Imran, you know the Arabic, and you know what they say. Yes. What they say, I understand. Yeah. What they say. Yes, actually, I think they are terrorists. Caught by Israel, right? Yes, caught of Israel. They were. And they have interrogation, and then they have confessed. To Israel. They confessed their heinous crimes what they did to the women, old people, and innocent people, civilian, in order to sweep them out of their land. So it was so quite, my heart sank. Literally, my heart sank. What I heard in the name of Allahu Akbar, what they are doing. Jadi kata Imran ini, karena dia paham bahasa Arab, jadi dia ngerti apa yang dibicarakan tadi. Ya, dia rasanya sesak karena kenapa harus terjadi seperti itu dengan meneriakan Allahu Akbar, nama Tuhannya. That's like that, Imran. Okay. Absolutely, Palidar. Absolutely. So saying about this is shameful in itself, actually. Repeating such heinous acts, and it sounds so bad. It sounds so weird for the humanity. No matter what your religion against is. Against humanity. Yes. No matter who lives next door to you, who is your next door neighbor, which religion he belongs to. Still, this guy who treated the woman that way and taking selfies like that, pictures. Now guess if somebody else will do same to his own sister, how will he feel? Everyone feel bad. Everyone feels bad. So this is the barbaric, the job taught by Prophet Mahmud, because in Arab there was saying nothing else. So the looting was their main aim. Now they modified their looting, taking the caravans, looting the woman. Yes, Prophet told them not kill a woman, because he knew what women were supposed to do, what they were doing to the woman. Everybody knows by books, Islamic books. So this
is the teachings. Actually, these teachings are, for ancient times of Arab people who were living in the tents and who were eating the khajur, dates, drinking the camel urine. This Camel urine. Yeah, camel Yes, urine they and were- become they like a donkey. Yes, and killing people ruthlessly just to get war booty. Understand? You Balidar no war booty. Yeah, booty. What's it? Yes. Booty. Yes, war booty. Yes, War the booty, women and the women and their their belongings, possessions, their camel shape, whatever they can get, and killing human. Now, women. Why if women is sinful, like their husbands or men or fathers or brothers, why they leave? Why they don't kill the woman? Actually, the reason is because sexuality of those Arabs. They use those women. And of course, the men have nothing to do with them. They will kill the men, and they are repeating the same because the teachings of Quran, Hadith, they are still exist. They still exist. And that's why whenever they get the chance in any part of the world, particularly against Jews and Christians, they're doing the same. Alidara, I tell you one thing, truth, that in our society where I live, if someone has to abuse another person, the biggest curse is calling him a Jew. Jew, yeah. And Yes, they if I tell persecute you, no. If I tell you, if you do any wrong to me, I do any wrong. Now we are cursing each other. We are name calling each other. If I am name calling you, if I am abusing you, or verbal abuse, I mean, So if I will tell you, you are a Jew, that means I am abusing you. You are Jew. Yeah. Meaning they are so filthy, dirty. That's what they think. Actually, this is the teachings of those Arabs. They were envious. They were jealous of the economic system, the business circulation, the money circulation of Jews. The Jews were rich. They were knowledgeable. They were, the men of book. So these Arab governors, yes, they were, they were just looting their women, killing them. That's it. Yes, That's and it. then It's they all are about just they are just you are Jews, like that. Yes. Then they call you Jew. Now this is not in negative sense. Actually, they are cursing you, abusing you. They calling you Jew because they think Jew is most filthy. Something dirty. Yeah. We call it in our language. Your connection bad. You sound like a robot. Imran. Yeah. Okay. Yeah, you fix it. You fix it. You fix it first. Oke, Imran. Oke, Lemerian, suaranya jadi robot dia, soalnya koneksinya tidak baik. Lemerian. Ya Pak. Yes. Apa ya, saya speechless nontonnya tadi. Aduh. Ya emang begitulah mereka yang saya bilang dari awal, Pak. Mereka itu emang badut yang dipersenjatai. Begitu perang benerannya sampai sekarang belum kelihatan tuh kayak aksi perang mereka heroiknya kayak gimana. Cuman pas heroiknya pas lawan anak kecil, binatang, lawan orang tua. Sekarang belum kelihatan sih aksinya mereka. Waktu perang seperti apa? Apakah mereka benar memang memiliki kemampuan untuk berperang? Kan gitu. Ya mereka selama ini kan masih bisa ketolong ya karena mereka masih menggunakan fasilitas rumah sakit sebagai sandera. Jadi Israel belum bisa masuk. Kalau mereka tidak pengecut seperti itu ya mungkin dari kemarin udah habis mereka. Ya gitu aja sih Pak. Tidak. Lanjut Pak. Ya, jadi kelihatan ya mereka itu kriminal atau pejuang. Sekarang kelihatan bahwa mereka bukan pejuang, bukan yang seperti gembar-gemborkan di sini bahwa hebat mereka pejuang, mereka jauh dari kriteria pejuang jauh. Nggak ada. Kalau namanya pejuang lebih baik mati daripada tertangkap, itu pejuang. Ya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Sekarang mereka bercermin bangkai, betul nggak? Mendingan mati. Harusnya mereka lawan gitu, jangan sampai ketangkap.
lebih baik jadi mayat yang wangi katanya, kata kaum botol, katanya kaum dungu ya, mayat mereka wangi. Wih. Wangi bangkai. Silakan prank. Mayat mereka wangi Pak, tapi nggak lama lagi bakal ini disentri Pak. Ya wangi bangkai. Ya maksudnya wangi bangkai. Ya, bangkai gimana sih? Silakan prank. Salam, dengar suara ya Pak? Kedengaran. Ya salam, malam. Ya. Indonesia kena prank. Ya gitulah. Kalau dulu waktu Indonesia itu Indonesia non-blok ya, bebas aktif. Sekarang sudah bukan bebas aktif lagi, bukan non-blok lagi. Satu paham. Jadi ini supaya bisa kebuka Indonesia, pejabat-pejabatnya itu. Memang benar di dalam Hamas itu mungkin melihat sejarah daripada Vietnam, main terowong-terowongan itu. Ternyata itu membuat fatal bagi mereka. Itu. Ya gitu. Mudah-mudahan karena bendera udah berkibar di jalur Gaza, bendera Israel, semoga seterusnya begitu dan damai selalu. Ya lanjut Pak Gita. Nah, pasti janji Tuhan tidak pernah meleset. Kalau dia sudah katakan siapa yang mengutuk engkau, maka dia terkutuk. Siapa yang memberkati engkau, Tuhan juga akan memberkati. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, hai Israel, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Konteks ini ketika Elohim, YHWH, Allah itu berkata kepada Abraham sebagai bapak leluhur bangsa Israel, maka janganlah mengutuk Israel, maka engkau akan dikutuk. Dan bukti sudah nyata, siapapun yang mengutuk Israel, maka dia menjadi terkutuk dengan terbuka aib-aibnya. Shalom Bu Soraya Yasmin. Aku ikut nimbrung aja Pak, lagi batuk-batuk. Oh lagi batuk-batuk. Baik ya. Memang mereka ini kenapa kali ini Israel sangat marah? Karena apa? Karena ini bukan lagi perang, ini bukan lagi bicara kesatria, tapi ini berbicara barbarianisme. Kita lihat apa yang dikatakan, kenapa mereka sampai sedemikian marah. It's not easy to tell the story. We walked into the house and there was a birthday cake, a whole birthday cake sitting on the table. But there was a very, very bad smell from the back room. We walked into the back room and we saw 5 members of the family. They were standing and hugging each other, but they were burned to the crisp. Nothing was left. When we had to take them apart and put them into the body bags, it was scary. And I'm 32 years already a volunteer. I saw things that no one sees in the normal days. But this was over, something that your heart can't understand, your mind can't understand what you see. But I saw it with my eyes, and I took care of those 5 members of the family when I was walking through the kitchen back and forth towards the room, and I saw their pictures on the fridge standing over there. I saw the children, I saw the parents, I saw the grandmother. All their pictures were standing over there. These are the people, this is what happened to them on their birthday day. Instead of having a party, so that's what they had. You have to understand the situation is not something that the mind can understand. It's something that you're in a situation that you don't have words to say. Iya, ya jadi itulah sebagai manusia mereka marah karena sedemikian barbarismenya yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ya, karena apa? Karena pengakuan mereka pun memang benar seperti itu. احنا النظام تبعتنا كنا بس نكتب يعني مش مهمتنا وخاطر مهمتنا القتل. شو قال لكم بدكم تقتلوا كل واحد كل اللي بتشوف؟ بتشوفوه بتقتلوه ويرجع بعدين.
ما في فرق بين رجال نسوان اولاد الكل. طلعنا على البيت الثالث كان في معه قتلها حمزه طفى. بعدين ضربنا في بيت جنبينا كان من الشباك ضربنا فيه ومرقنا فتشنا بيت سمعنا صوت اولاد صغار في قلب ايش الملجأ. دخلنا على الملجأ. شو الصوت سمعته؟ صوتنا تمتمت صغار ولا مش عارف شو دخلنا في البيت احنا. تقدر تسمعني عشان افهم؟ هي ولد صغير زي هيك. دخلت انا وطخ احمد او كمان دخلنا على الباب. محل بعدين بعضنا نسمع صوت. Ya, anak kecil menangis, mereka tembaki sampai tidak ada lagi suaranya. Itu pengakuan dari kaum barbar tersebut. Jadi fakta-fakta ini tidak bisa ditutupi. Fakta-fakta ini terbuka seperti buku kertas yang terbuka di depan kita. Makanya di tempat kita ini banyak yang menggunakan momen ini untuk membenarkan ideologinya. Kita dengarkan. Ternyata ada kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang menunggangi isu konflik Palestina dan Israel. Salah satunya kaum pengasong khilafah. Hal ini diungkap oleh Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Dr. M. Najih Arod-Matloni. Najih minta masyarakat untuk waspada pada pihak-pihak yang seolah pro perjuangan Palestina. Padahal sebenarnya mereka sedang mempropagandakan ajaran khilafah. Najih juga bilang, konflik Palestina-Israel ini tidak lepas dari politisasi kaum radikal. Kelompok ini memanfaatkan solidaritas global terhadap Palestina untuk menyebarkan ideologi khilafah. Isu Palestina dibajak untuk menyelewengkan atau bahkan mengalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya. Sebetulnya, kata dia, masalah Palestina ini persoalan kemanusiaan. Tapi kemudian dibuat seolah-olah ini perang agama. Najih berpesan agar semua pihak menghindari upaya-upaya solidaritas yang ilegal, bahkan menjurus pada radikalisme. Sedikit info ya, khilafah adalah gerakan keagamaan yang percaya bahwa negara harus dipimpin khalifah berdasarkan syariat Islam. Di Indonesia, ada beberapa ormas yang menganut paham khilafah. Salah satunya yang sudah dibubarkan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Walau sudah dinyatakan terlarang karena bertentangan dengan Pancasila dan prinsip NKRI, gerakan khilafah terus bergerak. Mereka berusaha meyakinkan warga Indonesia bahwa sistem politik yang paling benar adalah khilafah. Gerombolan pengasong khilafah ini memang sering menunggangi setiap aksi demo, mulai demo mahasiswa, buruh, dan lain-lain. Mereka biasa membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid, lalu berteriak-teriak ganti rezim dan kampanye khilafah. Mereka bilang, solusi semua masalah di negeri ini hanya khilafah. Sekarang pun begitu. Mereka bilang, solusi terhadap masalah Palestina adalah mendirikan khilafah. Jadi, hati-hati ya dengan mereka yang terus meniup ide khilafah. Yuk beragama dengan cerdas. Wah, Ya, gila itu. sila. Oh, ya, Pak Saudara. RF. Ya, shalom ya. Saudara. Ya. Mana ada negara khilafah di dunia yang berhasil? Oh iya. Mana ada? Nah, Afghanistan hancur-hancuran. ngomong kosong. Arab Saudi usir khilafah dari sana setelah MBS berkuasa. Iya. Jadi maju tuh Arab Saudi. Yang pakai selendang-selendang bela Palestina malah ditangkap. Ditangkap di Arab Saudi. Coba lihat itu Qatar, apa namanya Dubai, maju kan Pak Lidara? Maju banget ya kemarin Nah, kita ada di sana. khilafah di sana, ada di Penggal. Iya kan? Iya. Apalagi mau di Indonesia sih Yaman itu mau bikin kacau di sini ya nggak bisa lah. Tidak ada sistem khilafah yang bisa membuat Indonesia maju. Nggak ada. Satu negara pun di dunia ini tidak ada yang pakai sistem khilafah maju. Tunjukin aja kalau ada. Role modelnya siapa? Nggak ada. Justru ikut khilafah itu hancur-hancuran, habis-habisan. Lihat aja itu Timur Tengah yang sistem khilafah itu. Habis semua. Jadi miskin, kere. Apa Indonesia mau ikut begitu? Ya janganlah. Silakan Pak Lidara. Iya, jadi itu ya. Di Indonesia heboh dan bangga mereka memakai gambar syal ya, syalnya dengan Palestina Indonesia seperti ini. Kita lihat. Lagu Indonesia yang berkibar bendera apa? Bendera itu Palestina. Bendera Palestina. Ini Indonesia atau Palestina? Lagu kebangsaannya. Makanya. Ya.
Inilah, kalau tidak bener apa enggak tuh ajarannya begitu tuh? Iya, kalau tidak berotak ya begini. Oleh tokoh-tokoh bangsa, oleh Itu selendang yang dipakai itu kan. para pemimpin negeri. Indonesia Palestina kan, betul kan? Nah, kita lihat ini di Dulu Arab Arab, Saudi, Pak. Dulu di Arab Saudi, Pak. yang di Arab Saudi sendiri, yang asalnya mereka, ya, yang asalnya mereka sendiri seperti ini, ya, ketika pakai syal itu. Puncak dari ajaran kekristenan adalah Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia. Itu puncak kristologi yang luar biasa. Jadi kristologi yang sesungguhnya di mana sang firman menjadi daging, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya. Menyelamatkan manusia yang binasa karena dosa. Jadi jangan teman-teman pelintir lagi ya. Nah, dia diam di antara kita. Dalam Yohanes 1 dikatakan dengan jelas, ia datang ke dunia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak itu, Yesus itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ia disebut anak Bapa, bukan berarti dia punya ibu, atau seperti tuduhan-tuduhan teman-teman. Tapi itu wujud kedekatan bahwa firman dan Bapa itu sehakikat disebut Allah, tapi firman itu menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Itu urusannya karena kamu dan saya berdosa. Supaya kamu dan saya selamat. Dia harus menjadi manusia seperti kita untuk mengambil alih seluruh hidup kita yang sudah rusak, menggantikannya supaya kita diselamatkan. Itulah puncak dari kasih Allah bagi umat manusia. Itulah doktrin kekristenan yang tidak kamu pahami, tapi selama ini kamu selewengkan, tafsirkan sembarangan. Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal kamu berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari surga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.